Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para kiai, habaib ingkang kawula mulyaake. Sedaya ingkang hadir, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kula panjenengan sedaya muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam mugi kasampaiake Kanjeng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki kula panjenengan sedaya sami hadir sami rawuh wonten majelis wonten buk'ah ingkang barokah. Mudah-mudahan amin. Dalam rangka memperingati Maulidur Rasul dan Khol Mbah Mustafa yang ke-67. Tugas kula dalu niki kula sekilas membacakan biografi singkat Mbah Mustafa. Ada 10 poin para bapak, para ibu ingkang badhe kula sampaiake karena waktunya oleh panitia saya hanya dibatas 10 menit. 1. Beliau Mbah Yai Mustafa lahir di Desa Tebuwung. Jadi sosok Mbah Mus saking Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik pada bulan Sya'ban tahun 1291 Hijriah. Utawi masihipun bulan Oktober 1871 Masehi. Poin pertama. Yang kedua, beliau Mbah Mustafa adalah keturunan yang ke-12 dari silsilah Mbah Sunan Derajat Raden Qasim bin Ali rahmatullah, juga keturunan saking Mbah Sunan Giri bin Maulana Ishaq. Masalah pendidikan, Mbah Mustafa yang mendirikan pondok pesantren Tarbiyatul Thalabah ini masih kecil, piyambake diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri di pondok pesantren Al-Karimi Tebuwung, kira-kira sampai usia 12 tahun. Lajeng setelah itu Mbah Mustafa dipondokake wonten pondok pesantren Komarudin Bunga, yang pada saat itu pengasuhnya inggih menika Kiai Muhammad Sholeh Ats-Tsani. Teng mriku radidangu 5 tahun. Sak mantune teng ngriku Mbah Mustafa pindah ten pondok. Ceritanipun pindah mondok niku dipun perintah kali Pak Yai, Mbah Yai Muhammad Sholeh Tsani. Sudahlah kamu pindah ke pondok yang lain. Seluruh guru dan kiai di sini ilmune wis entek pok sesep. Aleh guru liya. Ten pundi Yai? Jadi cah mondok-mondok iki aja pindah-pindah dhisik nek gak diperintah Kiai Nasrul, ngoten lho. Karep kula. Kaya Mbah Mustafa diperintah Kiai Muhammad Sholeh, diperintah wonten ing langitan pindah ngerika, lajeng lamanya 3 tahun. Ketepatan pada saat itu ingkang mengasuh Kiai Ahmad Sholeh.
Jadi Mbah Mustofa niku mondok Ngolangaleh jenenge Kiai Soleh. Lajeng nerusake wonten ing pondok. Ketika di Langitan piyambake berteman dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang kemudian selanjutnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ini menjadi pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sudah dikenal di mana-mana. Lajeng nerusake malih mondok wonten ing Pondok Pesantren Baurna Bojonegoro selama 2 tahun. Sakmantune saking ngriku mondok di Kademangan Bangkalan selama 2 tahun yang diasuh oleh Mbah Kiai Khalil wonten ing Bangkalan. Jadi mondok terus ngantos usia berapa tahun niku? Akhirnya sak mantune saking Madura niku wau kembali lagi ke pondok awal inggih menika Pondok Pesantren Komarudin Bunga Gresik. Pada tahun 1312 Hijriah utawi 1890 Masehi, 95 Masehi, beliau dipun takdir kalian Allah menikah dengan seorang istri bernama Aminah binti Kiai Muhammad Soleh Sani. Jejodohane Mbah Mustofa kali Aminah niki dipun amanati kalian Allah putra sedasa. Pertama Ahmad Muhtadi, ceritane wafat waktu kecil, dados dereng sampai kawin mboten ada keturunan. Putra kedua bernama Maryam, watah yogane niki. Yang ketiga bernama Abdul Karim, ketiga Sofia. Iki kula panggil nama kecil. Yang keempat Sofia nggih, yang kelima Muhammad Soleh. Yang keenam Ahmad Muhtadi, yang ketujuh Muhammad Amin, yang kedelapan Abdurrahman, yang kesembilan Abdullah, dan yang kesepuluh Makmun. Jadi yang pertama dan yang kesepuluh piyambake dipun wafatake dening Allah, wafat kecil. Sehabis punya keturunan 10 anak ini, beliau ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menikah lagi dengan Mbah Nyai Marfu'ah binti Utsman. Jadi kiai niku identik wayawan Bu. Mbah Nyai Marfu'ah binti Utsman dari Paciran. Itu muridnya Mbah Nyai Aminah sendiri. Dan alhamdulillah Allah memberikan amanat keturunan malih 6 anak. 1 bernama Fatimah, yang kedua Abdul Hakim wafat kecil, yang ketiga Abdul Qadir, yang keempat Nyai Robiah, yang kelima Mudakir wafat kecil, dan yang terakhir Muhammad Jabir. Terus kiai niku anake kathah. Poin kelima tahun 1313 Hijriah utawi tepatnya 4 Juli 1896 Masehi beliau menunaikan ibadah haji. Jadi dereng kawin niku menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Di tahun 1898 Masehi Mbah Mustofa ditakdirkan oleh Allah mendirikan pondok pesantren di Desa Keranji ini. Ya, tempat yang kita tempati inilah pondok pesantren yang dibangun
dan yang diawali oleh Mbah Mustofa mendirikan pendidikan pondok pesantren. Tahun 1898. Karena sudah menikah, jadi Mbah Mustofa usia selawe niku pun menikah. 27 mendirikan pondok. Jarak 2 tahun Mbah Mustofa masih mondar-mandir, nggih ngitan, nggih ngilen, ngiten bunga, ngiten keranji. Tepatnya pada tahun 1900 persis Mbah Mustofa pindah total bersama istrinya ke desa Keranji. Nggih menika Nyai Aminah, dari Bunga ke Keranji. Rumah yang dibangun Mbah Mustofa masih ada di sebelah timur sana. Niku rumah tua masih diabadikan. Pada tahun poin ke-8 1924 Masehi, beliau dibantu oleh salah satu anaknya yang ketiga, nggih menika Mbah Kiai Haji Abdul Karim, sepulang dari pondok pesantren Tebuireng Jombang mendirikan pendidikan secara klasikal madrasah ibtidaiyah. Nggih menika tahun 24. Jadi mulai ono pendidikan sekolahan secara klasikal pada tahun 1924. Di tahun 1924 ini beliau memberikan amanat kepada anak yang ketiga untuk memimpin pendidikan MI sampai tahun 1928. Kirang langkung 5 tahun sing mengoperasionalkan pelaksanaan pendidikan MI-nya. Tapi pengasuhnya tetap Mbah Mustofa. Setelah tahun 1928, kelanjutan kepemimpinan pendidikan ini diserahkan ke adik iparnya ingkang asma Kiai Haji Adlan bin Abdul Qadir. Lalu kembali lagi memimpin MI pada tahun 1933 sampai 1941. Setelah itu sampai tahun 1945 beliau memberikan amanat ke putra keenam Kiai Haji Amin ingkang tentunggul niku nggih. Dados urusan MI niki nggih Yai Delan, nggih Yai Abdul Karim, nggih Yai Amin. Tapi pengasuh tetap Mbah Mustofa. Untuk melanjutkan pendidikan MI tersebut bersamaan diangkatnya putra ketiga sebagai kepala jawatan agama di Bojonegoro. Putrane Mbah Mustofa niki pun menyebar kemana-mana, sing dadi KOA, sing dadi ngoten niku. Setelah tahun 1945 sampai dengan 50 kepemimpinan tersebut kembali ke pangkuan beliau dengan dibantu oleh putra menantu Mbah Yai Adlan bin Abdul Qadir. Poin ke-10, tahun wafat Mbah Kiai Haji Mustofa Abdul Karim tepatnya hari Ahad Wage tanggal 8 Rabiul Awal. Dados niki wau Ahad nggih. Lah niki malam Senin. Duka Ahad napa niki? Tanggal 8 Rabiul Awal. Peringatan dalu niki tanggal 9 Rabiul Awal. Tahun 1370 Hijriah. Utawi 17 Desember 1950 Masehi. Dalam usia kirang langkung 79 tahun. Catatan yang perlu diingat-ingat, kepengasuhan pondok pesantren Tarbiyatul Thalabah ini sampun mengalami 4 kali perubahan pengasuh. Pengasuh pertama Mbah Mustofa. Dari tahun 98, 1898 sampai 50. Kemudian yang kedua
51 sampai 76 sebagai pengasuh pondok pesantren ini ditetapkan menika Kiai Haji Adlan bin Abdul Qadir Bayi Nasrul sing saniki. Kemudian dari tahun 76 sampai 2006 kurang lebih selama 30 tahun ingkang menjadi pengasuh Romo Kiai Haji Muhammad Bakir bin Adlan. Lajeng dari 2006 sampai sekarang menika pengasuhipun Kiai Haji Muhammad Nasrullah Bakir. Para hadirin, itu saja secara singkat ingkang saged kula sampaiake karena waktu. Kula nyuwun pangapunten, dan sejarah ini banyak dikembangkan oleh para alumni yang dari Jogja, yang dari mana saja itu sudah merintis hal ini, menawi dengan kepingin jelas, kepingin kata-kata ceritane sampeyan takok hasil-hasil sing dirintis kali para alumnus pondok pesantren. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya yang semuanya hadir di sini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dadi wong sing menjadi husnul khotimah melbu swargane Allah pikantuk berkah Mbah Mustofa bin Abdul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.